Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para kiai, para alim ulama, bunyai yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada Bapak PLT Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, Bapak Kiai Haji Taufik MM, kepada Bapak Kasih PHU Kakan Kemenak Kota Blitar, Bapak Haji Habibur Rahman MAG, segenap narasumber yang saya hormati, baik Bapak Haji Nuhan ataupun Bapak Ibu Dr. Triana Sulistianingsih, segenap pengurus ormas yang hadir pada siang hari ini, baik dari MUI, dari NU, Muhammadiyah, segenap kepala KUA sekota Blitar yang saya hormati, calon jamaah haji rahimakumullah, para penyuluh baik fungsional maupun yang honorer, urung bisa rapi gitu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi KMA nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan ini betul-betul bisa membawa manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir bersama kita dua narasumber yang insya Allah nanti yang pertama kali akan menyampaikan materinya adalah beliau Ibu Dr. Triana Sulistianingsih, yang mana ini beliau adalah 19810416200903208. Ini tak baca nih komplit nih mungkin. Ben marem, ben semangat. Beliau tempat tanggal lahirnya adalah Sampang 16 April 1981. Masih agak muda. Saya itu 80 berarti cek tuh aku titik. Pangkat atau golongan ruang pembina atau 4A. Jabatan dinas Kepala UPT Puskesmas. Instansinya adalah UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjen Kidul. Alamat kantor Jalan Ciliwung nomor 178 Blitar. Telepon kantor kalau memang panjenengan pengen berhubungan dengan beliau bisa dicatat 0342 16644. Kalau memang panjenengan pengen silaturahim ke rumah beliau, alamatnya ada di Jalan Nias nomor 58B Sanan Wetan. Kalau pengen SMS, WA, beliau juga punya nomor HP, insya Allah beliau siap akan melayani. Nanti kalau enggak siap yo, yang penting kita sudah berusaha kalau ada butuh dengan beliau. Nomor beliau adalah 0811, ada yang nyantat, monggo kula ulangi lagi, 0811398669. Cukup? Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Kedokteran Umum. Terus materi yang akan disampaikan beliau adalah ikhtiar menjaga kesehatan calon jemaah haji
yang keberangkatannya ditunda, jadi berangkat tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Itu adalah narasumber yang pertama nanti. Monggo nanti kita semak dengan seksama, dan nanti pertanyaannya akan dijadikan satu setelah panjenenganipun Bapak Haji Nuhan menyampaikan materinya. Ya, untuk mengenal lebih dekat beliau, perlu saya bacakan kurikulum vitae panjenenganipun Bapak Muhammad Nuhan Eko Wahyudi SH. Beliau dilahirkan di Blitar tanggal 25 Oktober 1977. 25 Oktober di Lungkas. Siap-siap Pak Nuhan. Jabatan dinas, beliau adalah ketua fraksi atau anggota Badan Legislasi Daerah, instansi DPRD Kota Blitar. Alamat kantor Jalan Ahmad Yani 19, Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, pojokan Jalan Ahmad Yani ini kok. Telepon kantor. Nah, ini sak wayah-wayah ngajakne proposal. Nelpon pada Pak Nuhan adalah 0342 801 602. Niku telepon kantor. Terus alamat rumah beliau Jalan Riau nomor 6, Kelurahan sekaligus Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Telepon rumah, lah ini yang perlu dicatat. 085 204 75 9999, 9-nya 4 kali. Pendidikan terakhir sarjana S1. Demikian kurikulum beliau berdua. Untuk itu karena waktu juga sudah semakin siang, langsung saja ini nanti beliau berdua menyampaikan materi secara panel langsung, dimulai dari Ibu Dr. Triana Sulistianingsih. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat pagi nih Bapak Ibu sekalian. Salam hormat dari saya yang cek. Salam hormat dari saya yang saat ini saya sangat senang sekali bisa hadir di sini, bisa silaturahmi dengan panjenengan semua. Saya juga menjadi bagian dari panjenengan semua. Insya Allah nanti kalau berangkat haji, saya juga ikut dengan panjenengan. Jadi saya juga salah satu dari calon jemaah haji yang 2 tahun ini sampun ditunda keberangkatannya, nggih. Insya Allah nanti kita bisa bareng-bareng dan sama-sama berdoa semoga tahun 2022 kita semua bisa berangkat haji dan kembali ke rumah juga dengan gelarnya haji mabrur. Amin, amin, amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya diaturi untuk memberikan informasi, bukan menggurui, nggih. Saya memberikan informasi terkait bagaimana tips-tips untuk menjaga kesehatan selama masa penundaan. Karena memang kita tahu bahwa haji ini merupakan rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban, nggih. Dan ternyata itu adalah ibadah haji ibadah yang memerlukan kesehatan fisik terutama, nggih. Monggo slide, Pak. Slide mawon ini tadi sudah dibacakan. Jadi kalau nggak kenal maka nggak sayang, nggih. Monggo kalau misalnya ada yang ingin diinikan, monggo nanti kita bisa konsultasi lebih lanjut, nggih. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa ibadah haji adalah merupakan ibadah fisik ya, di mana diperlukan kesehatan secara fisik maupun rohani. Sehingga nanti pada saat kita berangkat haji itu harapannya kita bisa melaksanakan haji dengan baik,
dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mencapai kesempurnaan ibadah haji tentunya dibutuhkan suatu kesehatan, nggih. Nah, kalau dikatakan kesehatan, sebenarnya kesehatan itu mencakup kesehatan baik fisik maupun rohani. Jadi tidak hanya fisiknya, tapi rohaninya juga harus sehat. Ya. Nah, di sini ada istilah istitoah, ya. Nah, ini adalah yang untuk menentukan panjenengan bisa berangkat atau tidak, itu ya. Nah, ini adalah kondisi jemaah haji, ya, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal maupun eksternal. Kalau internal itu terkait faktor usia, kemudian faktor pendidikan, faktor adanya penyakit tertentu, ya, dan juga perilaku. Sedangkan faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial maupun psikologis. Faktanya di sini, nggih, sekitar 60 sampai dengan 67% dari total jamaah haji yang berangkat ke tanah suci itu ternyata masuk dalam kelompok resiko tinggi atau RISTI. Nah, disinilah yang menyebabkan akhirnya angka kesakitan dan kematian itu cenderung tinggi untuk jamaah haji. Nah, yang meliputi apa yang menyebabkan resiko tinggi itu adalah karena adanya penyakit generatif, penyakit komorbid, penyakit metabolik yang sifatnya kronis. Nah, selain itu merupakan faktor internal, ada faktor eksternal di mana di tanah suci pun itu ada beberapa penyakit yang perlu kita waspadai. Kita tidak tahu di sana nanti pas kita berangkat itu pas musimnya apa, entah itu musim panas atau bahkan bisa jadi musim dingin, yang bisa jadi perubahan cuaca ini yang secara ekstrim itu bisa menyebabkan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Nah, beberapa penyakit yang perlu diwaspadai adalah MERS-CoV. MERS-CoV ini virus hampir mirip satu seperguruan dengan COVID. Tapi ini sudah lama, sudah dari ini, memang ini dari Arab Saudi, makanya panjenengan semua harus divaksin apa? Meningitis, iya, untuk mencegah penyakit MERS-CoV ini. Selain itu, beberapa penyakit ini juga menyebabkan potensi terjadinya wabah, sama seperti COVID saat ini, yang menyebabkan terjadinya suatu pandemi atau wabah. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemarin calon jamaah haji gitu, pada saat diperiksa ternyata beliau-beliaunya ini tidak memenuhi syarat istitoah yang sifatnya bisa sementara atau permanen, istilahnya. Kalau sementara itu misalnya tidak memiliki sertifikat untuk vaksin internasional yang sah, misalnya kita kan kalau mau berangkat itu wajib vaksinasi meningitis. Nah, ternyata ini calon jamaah hajinya belum vaksin meningitis, akhirnya belum mendapatkan sertifikat, ini tidak boleh berangkat. Kemudian misalnya dia menderita penyakit tertentu yang dia berpeluang untuk sembuh sebenarnya, jadi itu sementara dipending dulu. Jadi belum bisa berangkat, dia harus diobati dulu penyakitnya. Misalnya apa? TBC. Kalau TBC ini kan juga mudah menular. Nah, pengobatannya juga nggak cukup 1-2 hari, harus minimal 6 bulan. Nah, itu jadi supaya dia tidak menularkan kepada orang lain, kepada calon jamaah haji yang lain, akhirnya dia harus dipending dulu. Atau mungkin dia mengalami menjadi suspek atau bahkan pasien yang terkonfirmasi penyakit menular, misalnya COVID, Nah, kalau dia saat ini statusnya adalah sebagai suspek atau sebagai bahkan terkonfirmasi, ya jelas dia tidak boleh berangkat, harus dipending dulu, Nah, itu adalah beberapa kondisi di mana istilahnya istitoah yang sementara, dipending dulu, dia tidak bisa berangkat dan dia harus misalnya ada penyakit-penyakit itu dia harus berobat dulu. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat istitoah, jadi ini yang permanen, benar-benar kita begitu diperiksa kesehatannya dia dalam hal ini tidak boleh berangkat. Ini siapa saja? Itu adalah orang-orang yang kondisi klinisnya ternyata dapat mengancam jiwa, misalnya penyakit paru obstruktif di stadium 4, atau orang-orang yang menderita kanker yang sudah stadium lanjut.
nah itu tidak bisa berangkat haji. Ngaten nggih. Atau orang-orang yang mengalami gangguan jiwa berat, nah itu juga tidak boleh, nggih, skizofrenia kalau bahasa medisnya. Kemudian atau mungkin orang-orang dengan kanker stadium lanjut tadi, misalnya sirosis hepatis itu ya, itu kan memang dia perlu pengobatan terus, akhirnya dia tidak bisa berangkat untuk hajinya. Slide. Nah, apa yang perlu dipersiapkan bagi calon jamaah haji, nggih, terutama di sini untuk kesehatannya. Yang pertama, panjenengan harus tahu status panjenengan sendiri dulu, nggih. Kalau saya punya penyakit komorbid, monggo. Komorbid atau penyakit kronis misalnya hipertensi, kencing manis. Nah, itu jenengan harus punya ini sendiri dulu, nggih. Nah, itu dibutuh pengobatan rutin, ya. Kemudian setelah itu, kalau panjenengan sudah tahu, oh saya punya penyakit komorbid atau penyakit kronis, berarti saya harus periksa secara rutin juga untuk status kesehatan saya. Ngaten nggih? Yang ketiga, kita harus menerapkan pola hidup sehat, kemudian melakukan vaksinasi. Di sini terutama apabila kita berangkat haji, berarti yang wajib adalah vaksinasi meningitis. Ngaten nggih? Kalau vaksin influenza itu ada sunnah hukumnya, nggih. Silahkan kalau mau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau saat ini karena ada wabah Covid, ada pandemi Covid, otomatis juga panjenengan harus vaksin Covid, nggih. Ya. Nah, kenapa pemeriksaan kesehatan itu perlu dilakukan? Harapannya itu tadi, nggih, supaya status kesehatan panjenengan itu tetap terjaga, sehingga nantinya pada saat kita sudah siap untuk berangkat, panjenengan kondisinya dalam keadaan sehat dan nantinya juga bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Apa yang dikatakan pola hidup sehat? Pola hidup sehat ini yaitu makan, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, nggih, yang kita kenal. Kalau yang sekarang adalah gizi seimbang, ya. Kemudian kalau bisa untuk yang sepuh-sepuh jangan terlalu capek, jangan beraktivitas secara berlebihan, nggih. Tapi jangan dilupakan olahraganya. Meskipun panjenengan tidak beraktivitas secara berlebihan, bukan berarti panjenengan tidak boleh olahraga, nggih. Olahraga dilakukan secara rutin. Kemudian tentunya harus istirahat yang cukup. Nah, ini ya, sebenarnya cara menjaga daya tahan tubuh ini tidak hanya untuk pada saat kita persiapan misalnya berangkat haji, nggih. Di setiap kesempatan kita harus menjaga daya tahan tubuh ini, nggih. Apalagi masa pandemi ini, nggih. Kita dituntut untuk lebih menjaga kesehatan, karena ternyata kesehatan itu kalau pada saat pandemi ini baru dirasakan luar biasa nikmatnya, nggih. Yang tidak bisa ditukar dengan uang sebesar apapun, gitu, nggih. Nah, jadi selain tadi kita harus makan dengan gizi seimbang, kemudian olahraga rutin. Nah, selain itu boleh panjenengan mau menambahkan suplemen atau vitamin itu boleh, ya. Kemudian jangan lupa tetap menjaga hubungan dengan orang. Jadi kalau punya masalah sebaiknya jangan dipendam sendiri, ya, karena ternyata secara statistik bahwa penyakit secara psikologis, nggih, itu mempengaruhi fisik. Jadi sekitar 80% penyakit itu justru timbulnya itu dari pikiran, nggih, dan itu berefeknya ke fisiknya panjenengan. Padahal setelah diperiksa ternyata fisiknya panjenengan mboten napa-napa, enggak masalah istilahnya. Tapi jenengan mau keluar keluhan, misalnya sering perih perutnya, enggak bisa tidur. Nah, setelah diperiksa secara fisik, kita periksa ternyata enggak ada masalah di gangguan pencernaannya panjenengan, misalnya di saraf-sarafnya panjenengan enggak masalah. Ternyata apa? Yang mendasari adalah dari pikiran, dari psikologisnya. Nah, akhirnya keluar keluhan-keluhan secara fisik, gitu, nggih. Ini, nggih, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang itu namanya gizi seimbang itu lihat isi piringku, nggih. Jadi kalau kita lihat, kita harus makan beragam makanan, semakin berwarna-warni, tapi warna-warninya yang alami, itu adalah makanan yang sehat, nggih. Jadi sepertiga itu cukup karbohidratnya sepertiga, nanti 2/3-nya itu diisi oleh protein, lemak,
vitamin dan mineral nggih. Jadi kalau panjenengan apalagi yang sampun sepuh, bukan berarti panjenengan harus fitness apa lari ini mboten nggih. Olahraga yang dibutuhkan adalah olahraga yang intens atau rutin. Sehari cukup 30 menit, kalau bisa 1 jam nggih alhamdulillah, tapi disesuaikan dengan kemampuan panjenengan nggih. Jadi harapannya sebenarnya ini idealnya gitu nggih, bahwa olahraga itu sudah dimulai dari sekarang gitu nggih, enggak usah nunggu misalnya sik ngenteni sok seminggu kas nek wis sampai budal baru olahraga mboten nggih, sudah harus dilatih mulai dari sekarang ya. Dan harapannya nanti paling tidak kalau sudah mendekati kita, fisik kita sudah pas, sudah kuat nggih ya. Slide monggo. Nah ini untuk panjenengan yang mempunyai tadi nggih yang saya sampaikan penyakit komorbid atau penyakit kronis nggih. Harapannya panjenengan harus tetap memeriksakan kesehatannya panjenengan secara berkala. Nggih, kalau misalnya hipertensi minimal dicek tensinya, nggih, ngunjuk obat setiap hari. Kemudian seperti diabetes mellitus atau kencing manis paling tidak 1 bulan sekali dicek gula darahnya. Nggih, obat juga harus setiap hari diminum. Nggih. Nah, ini obat-obatan ini rata-rata kalau untuk penyakit kronis tidak akan merusak ginjalnya panjenengan. Ya, biasanya orang takut kalau misalnya saya nanti minum obat terus-terusan nanti ginjal saya rusak, mboten. Justru pada penyakit-penyakit kronis seperti diabetes maupun hipertensi, kalau tidak dikontrol dengan obat, itu justru penyakitnya yang akan merusak organ-organ pentingnya panjenengan, misalnya ginjal tadi. Nggih. Jadi komplikasi itu bukan munculnya dari obat yang panjenengan minum, bukan, justru dari penyakit yang tidak jenengan kontrol. Nggih. Slide. Ini untuk tadi nggih, selain pola hidup sehat, kita harus juga menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan. Slide, Pak.